Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi filsafat hukum Islam yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam ialah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi dapat diartikan hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Selanjutnya, tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin ialah inti syariat atau hukum Islam. Keberadaan syariat tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia ini, yaitu common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, civil law atau biasa disebut Europa Continental. Ketiga, custom law. Keempat, Islamic law. Dan yang kelima, sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam ialah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu pertama filsafat tasyri' dan yang kedua filsafat syariah. Yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang dimaksud filsafat tasyri' yakni filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama, da'aim al-ahkam, dasar hukum Islam. 2, mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau mashadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Selanjutnya, yang dimaksud dengan filsafat syariah yakni filsafat yang diungkapkan
dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah ialah 1. Asrar al-ahkam, rahasia hukum Islam. Yang kedua, khasha is al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, mahasin al-ahkam, keutamaan hukum Islam. Dan yang keempat, tahawabi al-ahkam, karakteristik hukum Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.